Membuat dempul resin. Bahannya apa aja? Resin, talek, ini lem super, pecahan keramik, tutup botol air mineral, sumpit, kobalt, dan katalis. Katalisnya gede banget, nggak bisa ditunjukkan. Gimana cara menunjukkannya? Nah, oke. Nanti saya praktekkan untuk buat nyetak. Bisa untuk nyetak objek kecil, sama untuk kita coba untuk dempul. Oke. Ya, sekarang kita buat adukannya. Oke, saat buat adonan dempul resin, ini perbandingan aja. Resin segini botol aqua. Seberapa ini? Ini. Ya, ini kameranya dari atas sih. Ini segini lah. Nah, talek segini. Nanti hasilnya berapa bisa dihitung dari takaran botol air mineral, gelas, bukan botol ting. Oke. Pertama-tama, oh iya, sendok benar ya, ambil sendok. Ya, ini sendok. Saya nggak biasa menggunakan hitungan gram-graman, makanya nanti pakai perbandingan gelas air mineral aja ya. Ya, kita masukkan 1, 2, coba kita aduk 2 dulu. Ini kalau buat dempul masih belum bisa, masih bisa ndreber. Sisa berapa? Nah, sisa segini nih. Coba lagi ya. Nah, ini sedikit lagi. Kondisi segini sedikit lagi. Nanti bisa Anda eksperimen sendiri dengan takaran segini lah. Untuk gelas tadi 1 gelas resin kayaknya sih 1/3 apa ya, 1/3-nya itu. Sedikit lagi. Saya pakai rasa, jadi nggak pakai hitungan gram-graman. Nah, ini udah cukup segini. Nah, ini udah cukup segini ya. Nih udah cukup. Jadi perubahan jadi tinggal berapa ini? Tuh, dari resin seukuran ini membutuhkan sampai segini. Tuh, segitu, sampai menghasilkan resin segini. Ini untuk dempul sudah bisa. Nanti kalau masih delewer, tambahi dempul, tambahi talek lagi bisa. Sedikit lagi bisa. Nah, terus berikutnya setelah nyampurin talek sama resin, sekarang kita campur lagi kobalt. Gunanya untuk agar cepat kering. Saya lebih senang yang cepat kering dari yang bikin cetakan, jadi lebih hemat waktu. Makanya saya cepat kering. Ngambil segini.
Nah ini segini lah, langsung kita aduk sampai warnanya nggak ada perbedaan warna sih, sedikit sih perbedaan. Kobalt itu gunanya untuk biar lebih cepat kering. Kalau tanpa kobalt itu bisa sampai 30 menit. Kalau pakai kobalt itu bisa 2 menit atau 1 menit pun bisa. Nah seperti ini. Ukuran kobaltnya segini ya, kalau tadi lupa. Nah segini cukup kok. Ini kenapa pakai ini, karena sudah agak beku kobaltnya. Kalau masih baru itu bisa cair, lebih nggak kental banget gitu. Nah ini gunanya untuk alas sebagai palet resin. Nanti kita taruh sini resinnya, itu baru kita jempol. Nah ini, nah gunanya untuk tempat pengering atau katalis. Nah, biar nggak jatuh-jatuh saya lem. Waduh, bentar, lemnya kering. Nah ya sekarang sudah. Caranya ini gunanya untuk tempat katalis, saya lem di sini biar nggak jatuh. Nah saya lem di sini, lalu kita tuang katalisnya. Aduh, cukup. Nah begini, dempul resinnya kita taruh sini. Terus cara biar kering, kita ambil sedikit, kita celupin di katalis, kita taruh sini. Nah jadi lebih hemat, nggak tumpah-tumpah gitu. Setelah itu kita tempulkan ke yang butuh ditempul. Ini kalau masih ndelewer bisa kita tambah langsung aja dari sini. Nah pakai tali aduk. Ini karena pakai kobalt bisa lebih cepat kering, 5 menit atau 1 menit. Kadang-kadang saya lebih suka yang 1 menit sekalian. Nah ini udah enggak, ini udah enggak ndelewer. Nanti tinggal di grinder atau di amplas. Bisa juga nanti resin ini untuk bikin cetakan produk yang kecil-kecil seperti ini. Ukurannya 1 kuku lah. Ini 1 jempol saya segini. Karena ini objeknya bentuknya L, jadi harus pakai tulangnya. Saya pakai kawat, ada kawatnya. Oh iya, ada. Tuh saya cari kawatnya dulu. Ya sudah siap kawatnya. Kawatnya itu untuk tulangan bentuknya L, karena objeknya juga L tuh ya. Kita cari, kita pasin dulu. Nah ini 1 pasang, ini 1 pasang ya.
Ini sudah mulai beku, nggak usah pakai ini sudah mau kering, jadi kita tuangin lagi aja. Untuk takaran segini masih bisa dicampur talek sedikit lagi bisa, tambah kobalt 1 kali lagi bisa, tapi nanti lebih cepat kering sama lebih pekat. Nah sekarang kita coba untuk bikin cetakan. Biasa jangan lupa katalis biar kering, kalau nggak pakai pengering nggak kering. Nah, cukup segini aja sebenarnya, tambah sedikit kalau masih belum yakin ya. Kita poles di sini. Usahakan jangan ada udara di dalam, mengeluarkan udara yang di dalam nanti jadi gelembung. Kita tekan aja biar udaranya yang di dalam keluar. Tuh, satu lagi. Kita pasang tulangnya. Ya. Satu produk selesai dicetak, satu lagi. Yang paling susah dulu. Oh ini kering, sudah kering tuh. Yang pertama sudah kering, berapa menit itu? Kayaknya 5 menit ya. Ya, kita oles biar gelembungnya keluar dulu. Kita tekan-tekan. Ini juga sama, kita masukkan tulangnya. Ini pakai kawat pengikat, kawat beton ya, bendrat. Pakai kawat bendrat. Udah, kita masukin kawatnya satu lagi. Ya, selesai. Yang ini sudah kering. Hasilnya seperti ini. Oke, ini setengah kering. Untuk menghemat tenaga saat kita ngerenda atau ngamplas, kita bisa setengah kering gini bersihkan permukaan-permukaannya sedikit-sedikit. Jangan sampai melupas ya. Tuh pakai cutter bisa, pakai yang tajam ini gitu. Oke. Segini waktunya. Tambah lagi sedikit bisa. Tuh nanti lebih nggak begitu encer. Nah segini gitu. Nyarinya di toko kimia ada resinnya, taleknya ada semua. Taleknya talek tembul, bukan talek dalam negeri. Ada dua jenis talek. Yang satu talek dalam negeri agak kasar, warnanya kekuning-kuningan. Bilang aja ke toko kimia talek untuk dempul, talek halus. Istilahnya kalau di Purwokerto bilang sih talek DN, talek ERC, talek ERC itu. Ini lebih halus daripada talek yang kuning itu gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya, hasilnya seperti apa? Kita lihat. Tadi salah ya, bukan membuat cetakan, tapi mencetak. Resin dempul ini bisa untuk mencetak. Seperti ini. Hasilnya ini. Nah, hasilnya seperti ini.
ukuran satu jempol apa ya, jempol nih. Ya, hasilnya